A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami semuanya yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tanda-tanda jika Allah murka kepada seorang hamba. Yang insya Allah malam hari ini mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Niat kita sama-sama ngaji, ngatur jiwa. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapat pertolongan dari Allah, sehingga apa yang sudah kita niatkan ngaji lillah, mudah-mudahan ini semua menjadi bermanfaat dan berkah buat kita semuanya. Malam hari ini kita akan membahas wasiat yang keempat. Ini berkenaan dengan setan bersama orang yang selalu bergumul dengan yang haram. Sebelum itu, yuk, ada selebaran kertas yang mungkin belum semua yang mendapat. Kalaupun nanti mau diperbanyak silahkan. Ini panjang sejarahnya. Ada salah satu kitab kuno, jadi saya artikan ke dalam bahasa Indonesia. Yuk sama-sama nanti setelah ini sama-sama nanti kita syairkan.
Ternyata mencari ilmu itu di samping kita bukan hanya niat mencari-cari saja, ternyata mencari ilmu itu memang dituntut, dianjurkan kita dari buayan hingga tiang lahat. Mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu diwajibkan atas kita orang-orang muslim dan orang-orang muslimah. Yuk, nanti ikutin setelah saya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bareng semua. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Pokoknya barang yang nempel itu karena dipaku, seperti halnya ibadah, pokoknya karena ilmu. Berat. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Jika ada orang ibadah tanpa pakai paku ilmu, cepat lepas kayak barang nempel tanpa pakai paku. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Siapa menuju jalan niat menuntut ilmunya, Maha Kuasa memudahkan menuju jalan surganya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Hina banget diri kamu jika tidak menuntut ilmu. Sudah banyak para guru pada menjelaskan ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Allah Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Jangan pernah kamu ngaji niat untuk kesombongan. Harus ingat diri kamu besok calon kekurangan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Kamu wajib nuntut ilmu. Ilmu itu perilaku kamu. Jika amal tanpa ilmu, sia-sia amal kamu. Yuk semangat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin
Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. Kalau sudah nemu ilmu kemudian diamalkan, sayang banget ilmu itu jika tidak diamalkan. La ilaha illallah al-malikul mubin. Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. Kalau kamu punya ilmu namun tidak diamalkan, kamu itu lebih dulu menyemplung ke dalam api. La ilaha illallah al-malikul mubin. Allah Rasulullah Shadiqul. Yang terakhir, yang menyemplung sebelumnya orang yang nyembah berhala. Jangan kasih diri kamu jadi bagian neraka. La ilaha illallah al-malikul Hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah. Nanti diperbanyak. Ya, ini dari kitab kuno diterjemahkan. Jadi Bapak Ibu para orang tua aku semuanya dimuliakan Allah. Yuk. Wasiat yang keempat di dalam kitab Wasiyatul Mustafa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ma safara ahadun talibal haram masiyan illa kana syaitan qarinahu wala rakiban illa radifahu wala jama'a ahadun malan harama illa akalahu syaitan wala nasya ismallah ta'ala indal jima'i illa syarakahu fi waladi wa dhalika qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Jadi Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah, ini sebentar di saat kami dulu menimba ilmu di Pulau Jawa, ini sedikit saya bacakan secara makna ala pesantren Jawa, ya. Ya Ali, he Ali, masafara ora lunga sapa ahadun wong siji taliban hale nyupri al harama ing perkara haram masian hale lumaku illa kana kejaba ana sapa asyaitonu setan iku qorinahu ngancani ahad. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu, peramalan kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Kana mempunyai peramalan yaitu merofakkan isim syaitan. Kana syaitan, syaitan itu menjadi isimnya kana wa tansibul khobar dan menasabkan khobarnya. Jadi syaitan kenapa jadi isim? Ya, dirofakkan dia, tanda rofaknya adalah dhamma. Sedangkan qorina ia adalah menjadi khobar daripada kana yang dan peramalannya yaitu menasabkan khobar, nasab tandanya fathah, tidak qorinihi atau qorinuhu. Ya, jadi dia nasab. Jadi seputar agar
Ya minimal kita dengarlah di saat di Pulau Jawa, ya, seperti itulah maknanya. Jadi kita mentransit Bapak Ibu para orang tuaku semuanya, ya yang saya memang notabene yang memang aslinya orang Sumatera Utara, belajar ke sana akhirnya ada ujian 2 kali, yang memahami bahasa Jawanya akhirnya mentransit lagi ke bahasa Indonesia. Alhamdulillah berjalan sampai 1 tahun namanya Kang Ferry. Ya baru kita sedikit-sedikit sudah mulai bisa beradaptasi karena sudah ada modal sebelumnya. Saya dulu sebelumnya 3 tahun itu sebelum ke Jawa di Pondok Pesantren Al-Rasyid Pinang-Awan. Hai Ali, tidaklah seseorang yang pergi mencari sesuatu yang haram, melainkan setan akan menemaninya. Satu. Dan selanjutnya, tidaklah seseorang yang pergi mencari sesuatu yang haram dengan menaiki kendaraan, melainkan setan akan membuntutinya. 2. Selanjutnya, tidaklah seseorang yang mengumpulkan harta haram, melainkan setan nanti yang akan memakan hartanya. Dan tidaklah seseorang yang lupa mengingat nama Allah ketika berhubungan dengan istrinya. Ini sering berhubungan tapi izin kita lupa tak ingat Allah, ya, melainkan setan akan bergabung dengannya dalam memperoleh keturunan. Demikianlah yang dimaksud firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 64. Namun di dalam kitab Wasiatul Mustafa hanya mengambil sepotong ayat, yaitu nanti Bapak Ibu para orang tuaku semuanya, itu nanti bisa kita buka di dalam surah Al-Isra ayat 64. Wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, serta beri janjilah mereka. Bapak Ibu para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, ini masih berkelanjutan tentang hal yang haram. Yang jelas, yang pertama tadi sudah disampaikan, pergi mencari sesuatu yang haram, melainkan setan akan menemaninya. Izin, kadangkala ini pengalaman sudah terbuka di dalam hati sanubari kita, ada niat buruk, ada niat jelek, kita memulainya dengan pancingan saja, ya, itu biasanya cepat kali terdorong untuk mau kita melakukannya kalau kita tidak mempunyai ilmu. Coba kita ingat sebelumnya, kita buka sedikit niat kita, berpikiran jelek, dan pikiran tersebut sampai ke niat kita, dalam hati kita, itu biasanya cepat kali terdorong untuk melakukan hal tersebut sampai dia melakukannya. Padahal hati terdalam kita itu sangat menolak hal itu. Mungkin Bapak Ibu para orang tua kami mungkin pernah melakukan hal yang sama seperti yang dijelaskan di awal tadi. Niat sekali keburukan, ya tiba-tiba nggak bisa direm. Itu adalah, mohon maaf, dorongan setan dari diri kita. Padahal hati kita bisa berkata jangan dilakukan. Jadi Bapak Ibu para orang tua semuanya dimuliakan Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita mengaji kitab ini, ya, kita bukan mengambil keberkahan dari siapa yang menyampaikan, karena kita sama-sama juga manusia, tapi mengambil keberkahan dari kitab Wasiatul Mustafa ini yang disusun bukan oleh orang-orang yang sembarangan, melainkan orang-orang yang pilihan Allah. Bapak Ibu para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah, terlepas dari itu semua, ada 3 filosofi Jawa yang harus kita pahami untuk mengantarkan ini semuanya.
untuk memahami wasiat yang keempat ini. Pernah nggak dengar ada istilah sirno dalane pati? Yang kedua, nur sifat. Yang ketiga, Bapak Ibu para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah, luber tampo tebe. Jadi yang pertama ada filosofi Jawa, yaitu sirno dalane pati. Sirnakan di dalam diri kalau mau mati kita enak. Sekali lagi saya sampaikan, sirnakan di dalam diri kalau mau mati kita enak. Apa yang harus kita sirnakan agar kita berharap mati kita dalam keadaan husnul khotimah? Yaitu yang harus kita sirnakan di dalam diri kita ini. Sebelum kita membahas ini lebih jauh, yang harus kita sirnakan sifat sombong, angkuh, iri dengki, gampang sakit hati. Ini udah hidup cuman mampir ngumbe ya kan Agus. Kan kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya kalau kita berkisar, saya ulangi lagi ya. Sebenarnya kalau kita berkisar umur kita 60 sampai 70 tahun ya, kita sebenarnya hidup di dunia ini ya, dihitung di akhirat itu sama seperti 2 jam. Itu kalau umur kita 60 sampai 70 tahun ya. Sekali lagi saya sampaikan, itu kalau umur kita 60 sampai 70 tahun. Cuman kita sebenarnya hidup kita 2 jam. Itu nanti bisa Bapak Ibu sekali lagi bisa buka di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Ya. Jadi bagaimana kalau seandainya umur kita tak sampai Bapak Ibu 60 sampai 70 tahun. Berarti hitungannya di akhirat kita nggak sampai 2 jam. Jadi kalau sudah mengerti seperti itu, memang betul hidup ini cuma mampir minum. Jadi kalau kita mampir minum ini jangan sampai namanya mampir, jangan sampai keselet, ya jangan sampai apa namanya? Apa kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia kelompokan? Ayo coba, Bapak Ibu, coba ditranslate dulu ya orang-orang Jawa. Kelompokan barani apa? Kelompokan di apa? Diartikan dalam bahasa Indonesia apa? Keluar. Nggak sambung bahasa Indonesia. Coba dulu artikan dulu. Kelompokan apa ya? Diartikan dalam bahasa Indonesia. Sama kayak apa? Dulu saya di saat di Jawa ada guru yang menyampaikan, Mas, coba artikan dulu ke dalam bahasa Indonesia kunduran truk. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Kunduran truk. Paham? Maknanya artinya paham nggak? Coba artikan dalam bahasa Indonesia. Coba. Ada yang bisa? Kunduran truk. Ada yang bisa? Kan Taufik, ini Taufik. Apa arti bahasa Indonesia kunduran truk? Aku sampai sekarang belum mengerti kalau yang pas menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah, namanya kita mampir minum di dunia ini jangan sampai minumnya kita ini sampai membuat kita kesalahan, sampai kita batuk-batuk, minum kita sampai sakit. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya yuk kalau kita sekali lagi saya sampaikan mendapat uang sehari biasanya 100.000, kok tiba-tiba di hari yang selainnya kita mendapat uang 1 juta, itu pasti senangnya bukan main. Bahagianya luar biasa karena nggak umum. Biasanya hanya mendapat 100.000, kok tiba-tiba mendapat 1 juta rupiah. Jadi buah daripada kita senangnya luar biasa, kita harus bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Bukan alhamdulillah hanya ucapan saja. Yuk, dari yang 1 juta itu pernah senang dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Sebenarnya itu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Jadi kita memang berusaha apa ya? Berusaha berdagang kepada Allah. Jadi Bapak Ibu para orang tua semuanya yang mulia adalah Allah. Sirno dalane pati. Sirnakan apa yang harus kita
sirnakan di dalam diri. Hilangkan apa yang harus dihilangkan di dalam diri. Iri, dengki, ya, tak senang melihat orang susah, melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau seandainya ada bibit-bibit seperti itu, yuk sama-sama semampunya kita hilangkan di dalam diri kita. Kalau nggak bisa hilang sepenuhnya, perlahan-lahan kita hilangkan di dalam diri kita. Ini merupakan adab tertinggi kita, bagaimana kita punya adab kepada Allah. Cara bentuk kita beriman kepada Allah. Iman kok gak cukup kalau kamu mempunyai adabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mungkin kita mengaku beriman kepada Allah, mohon maaf, tapi kita tidak punya adab kepada Allah? Sama seperti saya sering menyampaikan kepada istri, Dek, kau cinta sama aku, Dek? Cinta, sayang sama Mas, katanya. Tapi kalau memang betul kau cinta, Dek, ya, jadi aku sambil ngorek kuping kan, ngorek kuping, bukan ngorek kuping, ngorek hidung, tiba-tiba dapat tai hidungnya, aku kasih kan nggak mau dia, tapi katanya sayang, ya sayang, tapi jangan sampai yang itu dibagi-bagi lah katanya. Hal seperti itu dia nggak suka ya, apalagi yang maha kuasa. Hal yang buruk kita bumbui untuk mengantarkan iman kita kepada Allah, itu mohon maaf sama seperti kita tidak mempunyai adab. Bapak Ibu para orang tua aku semuanya dimuliakan Allah, hilangkan sifat iri, hilangkan sifat dengki, hilangkan sifat sombong. Ini lagi sombong, hampir yang seringan, nggak diundang dia datang sendiri, ya. Kadang-kadang sama seperti hari ini saya menyampaikan hal seperti ini, kadang-kadang sombong itu datang di dalam batin kita, ya. Biasanya kita tidak bisa melakukan itu di depan keramaian orang, ya. Kita mampu melakukan itu, kadang-kadang timbul rasa sombong. Di saat gotong royong, ya, gotong royong tiba-tiba ada kawan lewat, kawan biasanya, ya, berani dia langsung menghatinya, berani dia langsung menilai buruk, bahkan menceritakan kepada sekelompok pada satu kawannya lagi sedang bergotong royong. Nggak kayak aku kan begitu, muni dengan ini, nggak kayak aku rajin, maksudnya nggak ada kerucap, apalagi cabai-cabai itu lagi musim gotong royong gitu kan. Tapi alhamdulillah, memang dipertolongkan Allah itu, kok cepat berkembang, cepat berdiri masjidnya. Jadi mulai hari kapan Kang Bedul? Mulai hari Senin. Siapa langsung imami? Kang Bedul? Enggak. Ya, sombong. Makanya kalau sudah hadir, mohon maaf sekali lagi, saya selalu menyampaikan, ya, mengapa saya berani lepas saya menjelaskan ini. Sekali lagi, saya bukan panutan, melainkan saya hanya penyampai. Yuk sama-sama kita ngaji, saya ngaji, Bapak Ibu juga ngaji. Mudah-mudahan sama kita mengatur jiwa kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Di saat sombong tersebut datang di dalam batin kita, yang bisa kita rasakan, yang orang lain tidak mengetahui, seakan-akan orang itu dermawan, seakan-akan orang itu baik, seakan-akan orang itu adalah orang yang rajin sholatnya, mohon maaf sebelumnya, tapi di batinnya dia hanya mengharapkan pujian kepada orang lain, ya, sakit di saat dia dihina oleh orang lain, merasa senang batinnya di saat dipuji orang lain. Itu mohon maaf sebenarnya dia terjerumus dari sifat sombong. Bapak Ibu, di saat hal tersebut, sifat tersebut datang dalam batin kita yang bisa kita rasakan, yuk cepat kita ingat kepada Allah. Yang sombong, yang layak untuk sombong bukan diri kita, melainkan Allah. Makanya ingat, seraya kita istighfar betul-betul kepada Allah. Kenapa? Karena sifat sombong itu tak diundang dia datang sendiri, tak dijemput dia datang sendiri. Untuk itu, untuk mengingatkan kita memang tidak ada apa-apanya, yuk istighfar kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan sifat sombong, sifat riya, sifat
gampang merengut. Nah ini khususnya ibu-ibu ini. Jadi dimanapun berada, Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, gampang merengut. Makanya kadang-kala izin. Mohon maaf sebelumnya. Memang ini perempuan ini misteri, ya. Tapi lain perempuan yang di sini, itu yang di luar sana. Kalau di sini nggak ada medannya gitu. Bercanda bu, ya. Gampang merengut, susah memaafkan. Udah gampang merengut, gampang sakit hati, susah pula untuk memaafkan. Kadangkala dia nggak cocok kepada suaminya di saat suaminya melakukan hal itu, ya. Tapi dia bertingkah. Kadangkala istri kita atau istri di luar sana atau perempuan yang di luar sana, kadangkala dia bertingkah yang kita tidak paham. Coba Bu, kalau seandainya nggak cocok apa yang dibuat suami kepada kita, ungkapkan sebenarnya, kan selesai. Kok tiba-tiba merengut? Bu, di saat seorang istri merengut, di saat seorang istri itu marah, yang tak nampak marahnya, yang hanya diam saja, diajak ngomong tak mau, di saat suami keluar, ini bisa berbahaya. Di jalan dia nabrak batu kecil, itu perasaannya batu besar, akhirnya terjatuh. Kalau sudah jatuh suami, yang susah siapa? Istri. Gak kerja suami, akhirnya yang susah semua yang ada dalam rumah sebenarnya. Jadi yuk, mudah-mudahan Allah menolong kita, mudah-mudahan jangan gampang kali marah, jangan gampang kali kita merengut, jangan gampang kali kita apa namanya, yang saudara-saudaranya itulah, janganlah. Kalau seandainya nggak cocok, kadang-kala itu pun perlu tahu suami. Capek seorang istri yang memasak, menyiapkan semua makanan, padahal tinggal ngomong enak aja kok payah. Bang, enak nggak masakanku? Padahal masakannya itu kurang asin lah, kurang gurih, tapi banting ngomong enak gitu ya selesai. Tapi kadang-kadang jujur kali kita sebagai suami, dek, masaknya kurang asin, itu langsung coba orang betul langsung. Ya kan Bu? Slow, saya tolong Bu, kita gasnya story. Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah. Itu yang harus kita hilangkan. Sirno dalam hati. Kita sirnakan di dalam batin kita agar mati kita husnul khotimah. Baru yang kedua ada nur sifat. Nur itu cahaya, sifat itu adalah sifat. Sifatnya cahaya. Di saat dihidupkan lampu, apapun yang ada di sekelilingnya itu bermanfaat. Apapun yang ada di sekeliling lampu tersebut akan menjadi terang benderang. Artinya apa? Yuk kita belajar seperti sifat cahaya, menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Kita hanya mampu dengan harta, yuk jadikan harta tersebut bermanfaat. Kita nggak punya harta, hanya mampu dengan tenaga, jadikan tenaga yang diberikan Allah tersebut bermanfaat. Kita nggak mempunyai dua-duanya, hanya mempunyai pikiran dan ilmu pengetahuan, jadikan pikiran dan ilmu pengetahuan tersebut bermanfaat buat yang lainnya, bermanfaat buat diri dan orang lain. Kalau kita tidak mampu memberikan manfaat kepada siapapun, kepada keluarga, kepada anak yang kita cintai, kepada masyarakat yang ada di tangga kanan kiri kita, minimal kita jangan buat rusuh kepada mereka. Jangan, mohon maaf sebelumnya, jangan menjadi sampah masyarakat. Itu sebenarnya makna dari nur sifat. Baru yang ketiga, yaitu luber tanpa kebe. Secantik apapun namanya luber, nanti luber tanpa kebe. Bagaimana itu maknanya? Coba. Artinya apa? Secantik apapun diri Anda,
setampan apapun diri Anda, sepandai apapun diri Anda, sebanyak apapun yang Anda rasa ilmu Anda, sebanyak apapun harta Anda, sehebat apapun Anda rasa diri Anda, tetap biasa-biasa saja. Kalau untuk memahami falsafah yang ketiga tadi, luber tanpa keber, saya mohon maaf sebelumnya, saya teringat dengan orang tua kami, ya bapak kita, guru kita. Pertama kali jumpa dengan beliau, saya tidak banyak dikasih, ya, karena saya dari dunia formalitas, ya, beradu pikiran, beradu argumen. Ada 3 hal yang di saat saya mondok di Pulau Jawa, ada 3 hal. Siapapun saya tanya, saya tidak puas dengan jawaban 3 hal ini. Jadi pas ketemu dengan beliau kan, jadi dicuci. Dalam artian kita argumen sama beliaunya, ya, tapi dikasih hal-hal yang pada saat itu saya rasa sepele, tapi hal itu adalah sangat mencambuk diri saya. Setelah argumen tahun 2011, akhirnya tahun 2013 ada masa kecocokan di dalam batin. Apa yang disampaikan beliau? Saya jurusan hukum harus. Ya, setelah saya mondok, tamat aliyah, ngambil program khusus, ya, saya kuliah ngambil program hukum, akhlak sosial, hukum perdata. Bayangkan Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya, hukum itu kan berkenaan dengan halal, haram, sunnah, mubah, makruh, dan hal yang lainnya. Ya, tiba-tiba saya cuma disampaikan sama bapak kita ini, Mas, yang pertama, jangan gampang-gampang menyalahkan orang. Itu saya masih ingat, terekam di memori saya. Yang kedua, Mas, hidup ini biasa-biasa saja. Ternyata setelah perjalanan hidup kita sampai saat ini, ternyata yang disampaikan Bapak, puncaknya adalah falsafah yang ketiga tadi, luber tanpa keber. Sehebat apapun diri kita, secantik apapun diri Anda, sebanyak apapun yang Anda rasa ilmu Anda, sekaya apapun diri Anda, ingat, kita tetap biasa saja. Coba Bapak Ibu, para orang tua semua yang dimuliakan Allah, sebenarnya mohon maaf, anak itu pemberian siapa? Coba mohon dijawab. Pemberian siapa? Pemberian siapa? Ada yang jawab istri. Pemberian Allah. Harta pemberian siapa sebenarnya? Allah. Ada dua jawabannya. Berarti harta itu enggak salah usaha. Itu harta itu langsung dari kerja aku. Betapa banyak kita kerja ternyata tak sesuai dengan harapan. Sering nggak kita ngomong? Pas akan targetku sampai sore kerja dapat sekian, pokoknya zong tak dapat sama sekali. Sering nggak? Ya, harta itu pemberian siapa? Allah. Ilmu itu sebenarnya pemberian siapa? Allah. Makanya ada salah satu diskusi, ya, Ulil Absor Abdallah dengan tokoh yang luar biasa yang dipunya oleh bangsa Indonesia, yaitu Profesor Quraisy. Ditanya di saat masalah menafsirkan Al-Quran, semakin dalam apa yang didapat, apa jawab. Kurang lebih, mohon maaf kalau saya salah, saya mohon ampun, saya mohon maaf pada beliaunya. Ya, apa yang disampaikan Profesor Quraisy, semakin saya mendalami ilmu Allah, semakin di situ saya belum banyak pahamnya. Sekelas Profesor Quraisy Shihab, bayangkan, penafsir yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Puncaknya ternyata belum banyak dipaham, belum banyak tidak dimengerti. Makanya Bapak Ibu, para orang tua semua yang dimuliakan Allah, teringat, ya, sebenarnya apa yang kita takuti? Apa yang kita takuti kepada Allah? Itu menjadi pertanyaan besar.
Apa yang harus kita takuti? Allah kita. Apa? Ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Kita memohon kaya, mohon maaf. Kita memohon uang kalau bisa doa, sholat, ya sholat tahajud. Yang mohon maaf, tiba-tiba kita berharap uang diturunkan satu goni, tiba-tiba diturunkan satu goni, nggak tahan kita, ditimpa mati kita. Mohon maaf, Allah tidak butuh uang. Apa lagi? Allah kan maha segalanya. Ini sudah kajian tauhid. Yang jelas, yuk sama-sama kita biasa-biasa saja. Kalau lebih khusus nanti itu dibahas. Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah. Kalau sudah kita pegang ya sirno darane pati, sir nur sifat baru luber tanpa kebe. Tetap kita biasa-biasa saja. Mudah-mudahan yang namanya setan tidak akan mau atau mau tapi kita tahu untuk mengerimnya karena kita tahu bahwasanya ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di saat setan datang, kemarin sudah kita bahas setan itu apa? S-nya serakah, E-nya engkar, T-nya apa? Tamak, A setan, A sama N-nya cari sendirilah. Ya, serakah, ingkar, ya hal yang baik selalu kita ingkari, hal yang apa? Di saat kita mungkin dinasihati oleh orang yang dituakan kita tak mau, bahkan kita balik nasihati alias tuturi handayani, dituturi malah ngandani. Ada lagi Pak Ben. Anak-anak sekarang jauh-jauh. Nah, jangan terlambat nak ya kalau sekolah, ya malah balik nasihati orang tuanya. Masa sudah 6 tahun sekolah di SD, masa nggak bisa membaca? Kayak mananya belajarnya? Kok tiba-tiba lebih pandai dia menasihati kita dengan alasannya masing-masing. Coba jangan sampai kita yang sudah ngaji jangan sampai tuturi handayani, dituturi malah ngandani. Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sudah kita memahami tentang 3 falsafah tadi, ya mau kita amalkan seperti di siaran yang sudah kita nyanyikan tadi, ternyata ilmu itu adalah perilaku kita sebenarnya. Nggak jauh-jauh, ada baik keberapa tadi itu, ilmu itu sebenarnya adalah perilaku kita. Makanya hari ini mohon maaf sekali lagi, ilmu yang kita dapat hanya sebagai debat, ilmu yang kita dapat hanya sebagai wacana. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu lakon kita, perilaku kita. Mau kita amalkan, itulah sebenarnya ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu para orang tua aku semua yang dimuliakan Allah. Ada hal yang menarik di dalam wasiat yang keempat tadi, dan semuanya sebenarnya menarik. Ada yang menjadi beban pikiran yang ini harus kita sampaikan. Ada tadi bahasanya, dan tidaklah seseorang yang lupa mengingat nama Allah ketika berhubungan dengan istrinya. Ini semua istri kan? Melainkan setan akan bergabung dengannya dalam memperoleh keturunan. Coba, makanya kita dianjurkan, mohon maaf sebelumnya, ya, dianjurkan bagi yang sudah nikah, dan mohon maaf kita dianjurkan harus berdoa sebelumnya. Kalau lebih khusus itu nanti akan diajarkan sama yang ahlinya. Secara umum di syariat juga diajarkan di saat kita mau berhubungan badan dengan istri kita, jangan istri orang lain, ribut habis kan, sama istri orang lain kan. Dianjurkan kita berdoa. Itu ada di dalam kitab, kalau nggak salah ada di dalam kitab Qurratul Uyun, ya, kita pembahasan tentang itu, ya. Itu kita berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna wa jannibi syaiton ma razaqtana. Itu kurang lebih bahas doanya. Jadi Allahumma jannibna wa jannibi syaiton ma razaqtana. Makanya semua kita hebat sebenarnya. Mau makan pun harus berdoa. Bahkan kita mau buang air besar pun berdoa, keluar dari toilet pun berdoa, setelah makan kita berdoa,
berdoa, mau tidur pun kita berdoa, bangun tidur pun kita diajukan ada berdoa. Bahkan mau berhubungan badan ternyata di sini sangat pedas. Jangan sampai kita tidak mengingat Allah. Mengapa? Dikarenakan kalau sudah demikian, setan akan bergabung dengannya dalam memperoleh keturunan. Jadi bukan berarti anak setan, bukan. Ya, jangan silap ya. Nah, jadi jauhlah dari kita. Yang mudah-mudahan semua keturunan kita yang merupakan itu semua adalah titipan Allah. Mudah-mudahan mampu kita menjaganya dengan sebaik-baiknya, dan di saat Allah memintanya kembali, dia kembali dengan titipan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya yang dimuliakan Allah, ini semua ternyata terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 64, wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Di dalam ayatnya 64 surah Al-Isra. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, serta beri janjilah mereka. Dilanjutkan, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi segala iming-iming setan itu luar biasa. Jadi sebenarnya itu semua adalah tipuan untuk kita. Jadi Bapak Ibu, para orang tuaku semuanya dimuliakan Allah, yuk hari ini sama-sama kita belajar ya, apa yang kita miliki. Yuk ingat itu semua adalah milik Allah, agar supaya itu semua tidak menjadi musibah buat kita semuanya, agar semuanya itu bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk akhirat kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Ini uniknya seorang istri, saya teringat cerita ini. Ya, di saat istri memasak, Mbak Rani sering masak ya Pak? Ya. Tiba-tiba ikan ditaruh di atas meja. Lama kemudian kucing memakan ikan tersebut. Habis itu dia nggak marah sama sekali soal itu luar biasa, nggak marah dia. Cuman dia bilang, sampaikan pertama, satu, cukup. Setelah habis ikan tersebut, ya, esok harinya, kucing tersebut melakukan hal yang sama. Dia tidak membanting kucing tersebut, tidak memarahi kucing tersebut, tidak membuang kucing tersebut. Dia hanya berkata di lisannya, dua. Hari esoknya, kucing tersebut melakukan hal yang sama, mengambil, menyolong ikan yang sudah dimasak, dan dia tidak berkata apa-apa, yang terucap tiga. Si istri tersebut mengambil makanan dicampur dengan ikan. Sang suami melihat menaburkan sesuatu, dia nggak tahu apa yang ditaburkan. Setelah itu diberikan kepada kucing. Habis disantap dengan kucing, nggak sampai 1 menit, tiba-tiba kucing tewas alias mati. Akhirnya sang suami marah-marah, Bapak Ibu. Kamu kayak mana deh? Kucing itu adalah kesayangan Rasul. Kucing itu adalah binatang kesayangan kita, hewan kita. Kenapa kok terakhir bisa mati seperti ini? Tiba-tiba sang istri pun ngomong, nggak marah, nggak apa-apa, cuma ngomong satu. Nggak berani wajibnya untuk melanjutkan yang kedua. Takut kejadian yang sama. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin.